hanya seminggu udah istilahnya udah lebih bagus lah daripada kemarin menurut saya gitu. Oke, ya lebih bagus. Oke guys, jadi ini ada Pak Iman. Pak Iman ini sudah menyelesaikan konsultasi 4 kali ya. Jadi dulunya ini tak ceritain dulu ya Pak ya ke teman-teman. Jadi dulunya ini Pak Iman ini sempat mengikuti Mas Tagu Bargabung Belgedes ya kan. Jualan fashion Iya, tapi pakai landing page panjang lebar gitu. Nah terus ini diperbaiki. iya, Tapi memang sampai pertemuan keempat ini ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki juga gitu ya. Jadi dan juga keadaannya iya. sampai hari ini ya belum plus atau profit gitu. Tapi dari sini kita punya banyak sekali pelajaran. Nah, Pak Iman nih, boleh dulu dikenalin ya ke teman-teman juga Iya, terus industri yang dijalanin apa, sebelumnya kayak gimana, iya. sebelum ikut konsultasi dengan Pusik, ketika ikut konsultasi gimana, terus setelahnya sekarang seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Oh iya, selama ini ya mengikuti konsultasi ini banyak banget pencerahan-pencerahan yang belum saya temukan itu di kelas-kelas yang saya alami sebelumnya gitu. Mm-mm. Semacam misalkan landing page, saya benar-benar nggak tahu kalau ada landing page semacam e-commerce itu sangat membantu. Tapi setelah dicoba, e-commerce itu bagus sekali buat istilahnya buat kita-kita itu yang ingin berbisnis secara pembayarannya melalui PayPal, PayPal Iya, gitu, otomatis GPay gitu. gitu ya. Otomatis. Jadi Mm-mm. nggak perlu ngecek ongkir, nggak perlu apa, nggak perlu banyak-banyak CS itu. Mm-mm. Itu semua ya dapat pengetahuan lah dari Pak Imam. Ya terima kasih juga. Terus model branding saya semacam tidak pernah mendapat istilahnya Pencerahan. pemberitahuan sebelumnya kalau branding itu penting. Ternyata emang setelah saya tes beberapa ini di dashboard sama apa, emang branding itu sangat penting, sangat penting sekali. Iya, iya. Itulah pengalaman yang saya alamin ini ya sangat bagus sekali buat pengetahuan saya gitu. Mm-mm. Dan ini juga masih ada PR yang harus saya kerjakan. Emang setelah dicoba emang branding itu emang harus harus banget di ini dirombak. Betul, betul. Iya, Ah, Pak. terus Pak Iman nih, ini teman-teman pasti kan kepengen tahu ya, sebelum konsultasi aja, sebelum konsultasi ini kan Pak Iman itu ngiklannya kan habis 1,1 juta 50 gitu kan. Mm-mm. Omsetnya cuman 500 ribu gitu. Nah, terus itu Iya, kemarin itu cuman closing 3 itu dalam sebulan ya, sebelum konsultasi itu. iya sebulan. Nah, sekarang Iya. setelah konsultasi ini kita konsultasi itu mulai tanggal berapa kemarin tuh ya? Tanggal dua puluh Dua sembilan ya Pak ya? 29 29. ya, Pak. Ya, Iya. tanggal 29. Sekarang ini tanggal 27 September. Itu spend iklannya berapa Pak? Coba lihat di dashboardnya itu berapa itu? Dari tanggal Eh, 29. spend iklannya di dashboard itu lumayan juga sekitar 1 juta lebih gitu, 1,4 juta ya, Pak ya. Mm-mm. Tapi setelah ngiklan sama menurut metodenya Pak Imam, hanya seminggu udah istilahnya udah lebih bagus lah daripada kemarin menurut saya gitu. Oke, ya lebih bagus dalam artian dari progresnya ya guys Penjualannya ya. Tapi memang udah masih belum tiga. profit ya karena ada Belum. beberapa hal yang perlu diperbaiki. Selain tadi ada brandingnya yang perlu diperbaiki, kemungkinan juga ada di produknya itu kurang diminati gitu. Kurang dimengerti, iya. Ah, Setelah itu saya mulai terbuka, dapat pencerahan ini. Ya istilahnya harus terbuka banget istilahnya mana yang kekurangan, mana yang lebihnya itu. Tapi iya, dibanding itu ya ada peningkatan sih pengetahuan sama ininya, iya. Nah, sama penjualan. Ya walaupun belum banyak itu ya, ya. lumayan juga. Nah, terus tadi tuh Pak Iman itu masih terjebak di sini, guys. Jadi kan tadi Bapak sempat tanya ya, ada apa jangan-jangan Mm-mm. Mas hasilnya yang baru dikit ini tuh karena masih learning gitu kan ya. Learning itu kan sudah hal yang biasa ya, guys ya. Nah, terus tadi Mm-mm. Pak Iman ini tak
suguhkan dengan fakta yang memang menyakitkan. Dan ini kemungkinan memang produknya Pak yang memang kurang diminati. Nah, coba juga Kurang mungkin ini. ganti branding visualnya ya kan. Kalau memang mau tampilin lebih bagus lagi gitu ya dirombak aja lalu nanti dites lagi gitu. Jadi kalau kalian lihat dashboard seperti itu hasilnya udah babak belur gitu kan. Terus jangan nyalain dashboardnya tapi dilihat datanya, dibaca lalu disimpulkan seperti tadi ya. Nah, oke Iya. gitu Pak Iman. Apakah masih ada lagi Pak Iman mungkin Pak Iman mau memberikan sarannya ke teman-teman gitu yang mungkin masih Mm. tersesat seperti Pak Iman gitu. Iya. Ya untuk teman-teman yang misalkan masih menggunakan, mohon maaf ya, landing page yang call to action-nya hanya sebatas ke WA, Mm-mm. kalau menurut saya selama pembelajaran ini kurang efektif ya. Karena pertama selain repot menjawab satu persatu, nggak ada closing misalkan, hanya sebatas nanya doang, repot juga itu. Capek. Istilahnya capek. Terus kadang-kadang hanya menanyakan check out aja di call to action-nya, capek-capek jawabnya. Nah, mendingan apa yang disarankan itu sama Pak Imam, e-commerce itu bagus sekali. Nggak perlu nanya check out, nggak perlu nanya istilahnya ongkir segala macam, itu udah Ya, betul. otomatis ada di situ Mm-mm. semua. Mm-mm. Ya. Di situ aja kebanyakan yang terjebaknya, landing page call to action ke WA itu. Ya apalagi kalau teman-teman fashion ya. Jadi dulunya tuh Pak Eman tuh Action. kan ini jualan fashion ya kan. Nah, Ya, semua produknya itu dicantumin di landing page-nya itu ya Pak ya. Semua ya panjang banyak banget itu. Nah itu bikin pusing gitu kan. Jadi kalau kita lihat bikin di dashboard bikin awalnya itu ini ya Pak ya. Jadi landing page-nya banyak tapi hasil di dashboard-nya setelahnya nggak ada itu ya malahan ya. iya, kebanyakan yang masuk itu yang aneh-aneh malahan. Ya ya kayak Setelah gitu itu Pak. tidak sesuai dengan ini apa namanya, target gitu ya. Iya betul. Malah yang masuk kurang Iya. kurang masuk target itu Ah. yang aneh-aneh. Oke, nah guys, last but not least nih. Nah, apakah Pak Iman ini merekomendasikan nih konsultasi dengan Fusik ini untuk teman-teman di sana? Untuk teman-teman di sana, saya sarankan kalau bisa sih ngikut rekomendasinya dari Pusek Pak Imam itu. Karena banyak hal yang belum digali di sana. Di Masta-Masta sana hanya Teknis doang menjual, ya. kalau istilahnya Jual menjual-menjual mimpi. mimpi ya. Setelah kenyataannya emang apa adanya sama Pak Imam itu, Pusek itu. Iya, apa Dan kita adanya. harus realistis. Kebanyakan saya lihat di luar sana benar-benar itu istilahnya di luar dari nalar itu. Ya karena nggak Dari nalar, dashboard. karena nggak nalar tuh jadi keluar uang tuh Pak Iman kemarin. Iya, gak karuan ya. Ya, Ya betul, oke Pak. guys, gitu ya dari Pak Eman untuk hari ini dan terima kasih juga untuk testimoninya. Semoga teman-teman Iya. di sini juga ini menjadi pertimbangan ya. Dan kenapa kok mungkin teman-teman di sini berpikir apa sih memang bedanya konsultasi dengan Fusik sama ikut kelas dengan. Nah, kalau Fusik itu tuh menangani klien secara satu persatu ya. Sekarang jumlahnya ada lebih dari 136. Jadi bayangkan eh, kualitas dan kuantitas pengetahuan dan insight yang aku miliki dibandingkan dengan master-master di luar sana. Nah, itu saja untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah Iya. nonton. As always, may we always live in prosperity, guys. Oke.